Kim Sang-sik panggil jebolan Oxford United perkuat ASEAN All-Star. Joy Pelupelsi tegaskan fokus menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert amankan 27 nama untuk hadapi Cina dan Jepang. Alasan Patrick Kluivert wajib panggil Jakob Sayuri. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert amankan 27 nama untuk hadapi Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mulai meracik skuad Garuda untuk menghadapi Cina dan Jepang di laga pamungkas putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 27 pemain diprediksi dipanggil merujuk kepada jumlah pemain yang disertakan saat Timnas Indonesia bersua Australia dan Bahrain pada laga sebelumnya. Kala itu, Patrick Kluivert mengamankan 27 nama, di luar 3 nama yang tengah menunggu perpindahan federasi yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupelsi. Disinyalir 23 nama yang masuk skuad saat menghadapi Bahrain masih diandalkan Patrick Kluivert. Namun, 4 dari 23 nama yang masuk skuad melawan Bahrain masih mengalami cedera. Sebanyak 4 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix, Saint Patinama, Ragnar Uratmangun, dan Dean James. Karena itu, harapannya Kevin Dix dan kawan-kawan segera pulih dalam waktu dekat, mumpung laga masih digelar sekira 1 bulan lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada rencana PSSI memanggil pemain naturalisasi tambahan untuk laga Juni 2025. Namun, ada sederet nama yang berpotensi gabung Timnas Indonesia pada Juni 2025. Beberapa di antaranya Pascal Struijk, Miliano Jonathans, Tristan Goijer, dan Dean Jan Bergan. Alasan Patrick Kluivert wajib panggil Jakob Sayuri. 1. Performa yang melonjak. Jakob Sayuri saat ini menjabat sebagai kapten dari Malut United, sudah mencatatkan 24 kali penampilan dan mencetak 10 gol serta 4 assist di musim ini. Kondisi ini sendiri memang menjadi alasan utama layaknya Jakob Sayuri kembali ke dalam Timnas Indonesia. Belum lagi dirinya selalu tampil penuh dalam setiap laga Malut United di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pelatih Timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert. 2. Bisa mengganti pemain yang cedera. Seperti yang diketahui, beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Saint Patinama, Dean James, dan Ragnar Uratmangun tengah mengalami cedera dan permasalahan kebugaran lainnya. Hal ini tentunya memaksa Patrick Kluivert sebagai pelatih harus memutar otak untuk menggantikan deretan pemain yang cedera tersebut. Jakob Sayuri bisa menjadi opsi pengganti yang menarik, sebab sebagian besar pemain yang cedera tersebut berposisi sebagai fullback ataupun winger yang juga merupakan posisi utama dari Jakob Sayuri. 3. Berpengalaman dan versatile. Jakob Sayuri sendiri merupakan pemain yang cukup sering dimainkan sebagai seorang winger kanan sebagai posisi utamanya. Tentu dirinya akan terbiasa bermain di posisi tersebut. Akan tetapi, dirinya juga bisa dimainkan sebagai seorang bek kanan, winger kiri, dan bek kiri. Di sisi lain, Jakob Sayuri juga menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang memiliki jam terbang cukup tinggi. Sejauh ini, dirinya sudah bermain sebanyak 24 caps bersama Timnas Indonesia dan telah mencetak 3 gol. Joy Pelupelsi tegaskan fokus menuju Piala Dunia 2026. Gelandang andalan baru skuad Garuda Joy Pelupelsi mulai berbicara mengenai kans Timnas Indonesia meraih 1 kemenangan dari 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, laga hidup mati harus dijalani skuad Garuda untuk melawan tantangan dari Cina dan Jepang. Duel 2 laga tersebut bakal menjadi penentu nasib dari Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda saat ini menempati posisi 4 klasmen sementara grup C. Tambahan 3 poin lagi akan memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat babak kualifikasi.
Oleh sebab itu, Patrick dan anak asuhnya membutuhkan satu kemenangan lagi dari partai melawan Cina atau Jepang. Terkait peluang tersebut, Joy Pelupessy yang baru saja debut pada Maret lalu sangat bersemangat melihat peluang skuad Garuda. Dengan bangga, pemain Lommel SK itu sadar betul bahwa mimpi Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya masih terbuka lebar. Joy bahkan berjanji akan memberikan yang terbaik demi meraih satu kemenangan berharga, entah itu dari tangan Cina ataupun Jepang. Main di kualifikasi Piala Dunia itu sangat luar biasa. Pada bulan Juni, kami akan jumpa Cina dan Jepang. Memenangkan satu laga, maka peluang ke Piala Dunia bakal terbuka. Mimpi itu akan tetap hidup, kami pasti berusaha, ujar Joy Pelupessy. Tentu, statement gelandang 31 tahun tersebut mengingatkan pecinta sepak bola tanah air untuk fokus memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Pasalnya, sepak bola ASEAN juga tengah bergemuruh akibat drama ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United. Padahal laga sebatas uji coba tersebut berdekatan dengan matchday Timnas Indonesia yang seharusnya mendapatkan dukungan dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Kim Sang-sik panggil jebolan Oxford United perkuat ASEAN All-Star. Drama skuad ASEAN All-Star belum berakhir. Usai mengalami beberapa penolakan pemain, kini Kim Sang-sik yang menjadi pelatih turun tangan memanggil pemain baru. Tak tanggung-tanggung, Kim Sang-sik memanggil pemain jebolan klub milik Erick Thohir, Oxford United. Pemain yang dimaksud ialah Benjamin Davies. Kabar dipanggilnya Benjamin Davies dikabarkan oleh ASEAN Football dalam akun X-nya. Pemain Thailand Benjamin Davies telah dipanggil untuk mewakili tim All-Star ASEAN menyusul pengunduran diri beberapa pemain. Ben Davies kini akan bergabung dengan tim ASEAN All-Star untuk menghadapi Manchester United pada hari Rabu 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil di Malaysia. Tulis The ASEAN Ball. Sebagaimana diketahui, Benjamin Davies adalah pemain andalan timnas Thailand yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain 24 tahun itu sudah mencatatkan 6 caps untuk Thailand dengan torehan 3 gol. Padahal sebelumnya ada pemain dari Thailand yang dikabarkan batal gabung yakni Nicholas Mikkelsen yang tidak dilepas klubnya. Dua pemain asal Malaysia yakni Haziq Nazli dan Dominic Tan dikabarkan juga mundur. Bahkan jauh-jauh hari PSSI telah membatasi penggawa Garuda untuk bergabung termasuk saat Kim Sang-sik menginginkan sosok Jay Itzels dan Ole Romney. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut seakan memaksa untuk tampil dengan skuad terbaik ASEAN All-Star. Padahal laga uji coba kontra Manchester United hanya untuk kepentingan komersil. Sementara agenda yang lebih penting menanti seperti Timnas Indonesia yang berjuang menuju Piala Dunia dan juga Thailand yang menegaskan fokus di kualifikasi Piala Asia 2027.